Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas soal untuk AKM. AKM ini adalah akan digunakan sebagai pengganti ujian nasional. Nah soal dan pembahasan ini untuk kalian yang di level 6. Level 6 itu untuk kalian yang sedang menempuh pendidikan di kelas 11 dan 12 tingkat SMA atau SMK. Nah kali ini kita akan lebih membahas dikhususkan tentang literasi teks fiksi ya. Jadi AKM literasi teks fiksi. Ini dia soal pertama. Soal pertama yaitu tentang mengakses dan mencari informasi dalam teks. Jadi kalian nanti akan menemukan informasi tersurat. Ini dia soalnya ya. Di Negeri Amplop. Ini adalah salah satu puisi karya dari Ahmad Mustafa Bisri atau yang sering kita kenal dengan istilah Gusmus. Bisa dibaca dulu. Nah, di soal ini akan ada pertanyaan seperti ini. Setelah membaca puisi Di Negeri Amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis? Apakah marah, bahagia, sedih, syahdu, atau optimis? Pasti kalian sudah bisa menentukan ya. Jawabannya adalah A, marah. Kenapa marah? Karena di sini lebih intinya mencerminkan suatu kecewaan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Gusmus. Selanjutnya adalah masih literasi teks fiksi. Nomor 2 indikatornya yaitu mencari dan memilih informasi yang relevan. Masih sama tentang puisi Di Negeri Amplop. Namun yang jadi pertanyaan adalah ini. Dalam puisi tersebut terdapat banyak kata amplop yang digunakan secara berulang. Makna dari kata amplop yang dimaksud oleh penulis adalah ini A, B, C, D, dan E. Ya, jawaban yang benar adalah E. Amplop ini diartikan dalam puisi yang memiliki makna uang suap atau uang sogok. Sehingga seperti soal yang sebelumnya, dalam puisi ini berisi tentang kemarahan atau kecewaan. Karena dalam puisi ini menggambarkan tentang uang suap atau uang sogok. Selanjutnya adalah menyusun generalisasi kesimpulan. Ini adalah potongan puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Sajak Sebatang Lisong. Jika terlalu cepat, bisa di-pause dulu dan dibaca, baru nanti kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dan ini adalah lanjutan dari puisi tadi. Menjadi karang di bawah muka samudra, kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat kita tanya boleh beri metode, dan selanjutnya. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah seperti ini. Cermati potongan bait puisi berikut. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat kita hanya boleh beri metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Menurutmu, apa maksud lari-lari dalam puisi tersebut? A. Keputusan untuk mengambil langkah, keinginan untuk terus bertahan, kemauan untuk bekerja keras, atau D. Keputusan terhadap keadaan, dan E. Ketidakinginan untuk berubah. Jawaban yang benar adalah A. Keputusan untuk mengambil langkah. Nih. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Jadi kita harus melangkah sendiri. Nomor 2,
Jika terlalu cepat, boleh di-pause dulu dan dicermati puisinya. Ini pertanyaannya, sebuah puisi bertema sosial umumnya menggambarkan kondisi masyarakat pada waktu puisi diciptakan. Pada puisi tersebut, ceritakanlah kondisi masyarakat yang digambarkan penyair. Ini adalah gambaran secara singkat, kalian boleh menambahinya ya. Kondisi saat itu masyarakat yang masih belum sepenuhnya hidup makmur. Jadi kalian bisa memberikan tambahan yang lainnya. Ini soal selanjutnya, nomor 3. Pertanyaannya adalah, apa gagasan yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Silakan dibaca pilihan mulai dari A sampai E. Jawabannya adalah A. Kritik terhadap praktik penggunaan uang sebagai cara mempermudah proses. Atau di soal sebelumnya adalah karena amplop ini sebagai simbol uang suap. Nah, selanjutnya adalah literasi teks fiksi. 1. Untuk menilai format penyajian dalam teks. Soal yang pertama. Silakan kalian baca dulu. Ini sama dengan soal-soal sebelumnya. Kemudian soalnya adalah sebagai berikut. Melalui puisi Sajak Sebatang Lisong, W.S. Rendra mengungkapkan kritikan tentang kehidupan nyata di masyarakat. Namun dari bait-bait tersebut, W.S. Rendra juga mengungkapkan solusi berupa sikap atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Bait-bait yang berisi solusi tersebut terdapat di bait ke. Kalian bisa mengulangi lagi sedikit video di belakang ini. Dan jawabannya adalah D pada bait ke-10. Selanjutnya adalah literasi teks fiksi. 1. Menilai format penyajian dalam teks, tapi yang bagian 2, merefleksi ya. Nah, dan ini adalah soal-soalnya. Kalian bisa membacanya lebih dulu. Kemudian di akhir pertanyaan atau di akhir puisi akan ada pertanyaan sebagai berikut. Setelah membaca puisi Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra, kamu akan memahami bahwa tema yang disampaikan penyair dalam puisi tersebut adalah tentang isu sosial. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Berikan alasannya. Jawabannya adalah iya, setuju, karena dalam puisi tersebut menceritakan tentang kondisi masyarakat yang berhubungan dengan kemakmuran, keadaan masyarakat, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Itu adalah teks literasi contoh hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan sebagai ujian pengganti UN di tahun ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.